Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dari Creative and Analytical Thinking yang berjudul Problem Solving, sebuah dasar untuk pemikiran kreatif. Kelompok kami terdiri dari Dian Triantono 0145, Dwi Asmoro 0155, Muhammad Abdul Rozak 0157, dan Oktaviana Ayu Pratiwi 0160. Yang pertama, problem. Sebuah problem adalah sebuah situasi yang membingungkan atau menyusahkan. Problem dapat berupa problem pribadi, ekonomi, sosial, atau teknologi. Beberapa orang beranggapan problem itu harus dipandang sebagai tantangan dan kesempatan, tidak sebagai cobaan atau kesulitan. Sikap positif terhadap problem dapat menentukan keberhasilan seseorang pada proses pemecahan problem, dan pemikiran kreatif dapat memperkuat sikap mental positif seseorang dengan mengubah sikap ragu dalam pemecahan problem. Masalah terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, memilih cara alternatif dalam menghadapi masalah. Yang kedua, keraguan-raguan dalam memilih tindakan. Kebutuhan untuk memecahkan problem harus dimiliki individu atau kelompok, yakni dalam hal mengidentifikasi tanggapan untuk memecahkan problem tersebut. Hal ini melengkapi motivasi bagi pemecahan problem tersebut. Kita menggunakan banyak tenaga dan waktu dalam proses pemecahan problem, dan keberhasilan kita tergantung pada besar kecilnya masalah tersebut dan cara yang kita gunakan dalam pemecahan problem. Menurut J.P. Guilford, pemecahan problem terdiri dari beberapa fungsi kognitif utama. Yang pertama, keterampilan untuk berpikir cepat dalam menanggapi problem dan situasi yang ada. Kedua, mengklasifikasikan objek atau ide. Yang ketiga, menerima bantuan. Yang keempat, memikirkan alternatif hasil. Yang kelima, mencari tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, mencari jalan keluar yang logis. Jenis problem. Nah, menurut Harvey Brackman, problem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu problem gangguan, dan yang kedua yaitu problem pengusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan problem gangguan? Problem gangguan adalah melibatkan usaha menghapus pengaruh-pengaruh yang mengganggu yang kita duga ada. Sedangkan problem pengusahaan adalah melibatkan penutupan sebuah jarak antara tingkat yang ada dan tingkat yang lebih tinggi dari sebuah penampilan. Lalu bagaimana proses pemecahan masalah? Herbert Simon mengusulkan 3 tahap pendekatan dalam pemecahan sebuah masalah. Yang pertama yaitu kecendekiaan, yang kedua yaitu rancangan, dan yang ketiga yaitu pilihan. Kecendekiaan dimaksudkan mengakui masalah itu dan menganalisis informasi masalah untuk mengembangkan batasan problem yang berguna. Rancangan artinya membangkitkan masalah. Dan pilihan artinya melibatkan penyeleksian dan pelaksanaan dari sebuah penyelesaian. Selanjutnya adalah membatasi problem. Pembatasan problem bukan merupakan hal yang sederhana. Sebuah problem berkembang apabila yang pertama, jumlah problem yang besar. Yang kedua, problem sebuah kelompok dan kompleks. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Nah, ada beberapa tingkat-tingkat pengetahuan dalam problem. Yang pertama yaitu variabel yang dapat dikontrol, dan yang kedua yaitu variabel yang tidak dapat dikontrol. Menganalisis problem. Satu metode yang digunakan untuk menganalisis problem adalah klasifikasi. Mengklasifikasikan problem dapat membantu mempercepat proses pemecahan masalah. Sebuah klasifikasi dapat membantu menangkap pengalaman masa lampau yang akan merangsang imajinasi dan penyelesaian yang lebih kreatif. Memecah masalah dapat dilakukan secara struktur sehingga sebuah masalah tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik. Eckhoff menyatakan bahwa sebuah problem yang kita kurang mengenal informasi intinya akan sulit dipecahkan. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 1. Pengetahuan yang kuat mengenai problem. 2. Fasilitas dan sistem yang baik untuk menyelesaikan problem. 3. Kreativitas dalam menyelesaikan problem. Melaksanakan penyelesaian problem. Fase final dari proses pemecahan masalah
dan perencanaan merupakan unsur utama dari pelaksanaan. Dalam perencanaan harus mempertimbangkan adanya halangan untuk melaksanaan, langkah-langkah tindakan untuk melaksanakan sebuah ide, dan konsekuensi dari tahapan-tahapan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, pemikiran kreatif merupakan hal terpenting. Selanjutnya, kesulitan dalam pemecahan masalah. Banyak problem yang belum cukup dipecahkan. Hal ini terjadi karena kurangnya metodologi yang layak untuk memecahkan masalah dan karena persepsi psikologis pada pihak pemecahan problem tersebut. Kini, Watson telah menghadirkan sebuah diskusi yang bagus tentang beberapa masalah yang terkait dalam hal ini. Kesulitan utama dalam memecahkan masalah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, gagal untuk mengakui adanya sebuah problem. Yang kedua, gagal untuk membatasi problem yang tepat. Yang ketiga, gagal menggunakan segala informasi yang tersedia. Yang keempat, gagal untuk mengakui atau menanyakan asumsi. Yang kelima, gagal mempertimbangkan tingkat alternatif yang luas. Dan yang keenam, gagal mengalamatkan masalah-masalah pelaksanaan. Misalnya, tanggapan untuk pelaksanaan tidak ditentukan. Terdapat perbedaan nilai-nilai budaya, dan penyelesaian terhadap batasan problem tidak dicek kembali. Yang selanjutnya, meningkatkan pemecahan masalah melalui pemikiran kreatif. Tujuan dari peningkatan pemikiran kreatif ada 5. Yang pertama, menjadi lebih sensitif terhadap keberadaan problem itu sendiri. Yang kedua, dapat membatasi terjadinya problem. Yang ketiga, dapat mencari dan juga memahami semua informasi tentang problem. Yang keempat, dapat mempertimbangkan batasan untuk problem yang luas dan juga mendapatkan ide-ide penyelesaian. Dan yang kelima, mengetahui masalah-masalah pelaksanaan sejak dini dalam sebuah proses pemecahan masalah. Pemikiran kreatif akan membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan dalam pemecahan masalah. Menurut Summer dan Witt, terdapat dampak dari teknik pemecahan masalah yang kreatif, antara lain: yang pertama, dapat mengurangi problem ketidakpastian dengan meningkatkan sejumlah informasi yang relevan. Yang kedua, dapat meningkatkan keuntungan kompetitif dengan hasil penyelesaian yang baik. Dan yang ketiga, dapat mengurangi revisi ketika penyelesaian telah dilaksanakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.